Ya awalnya orang membayangkan bahwa ini pemimpin yang macan gitu kan. Kan sekarang tagarnya bukan lagi pemimpin macan kan, sudah pemimpin meong gitu. Padahal pemilih kita nanti tahun 2029, 2030, 60%-nya itu udah generasi Anda. Generasi yang sebenarnya nggak mau dipilih-pilihin orang gitu. Ada juga sih yang pilihan bapak ya kan. jadi nangkring di RI2 ya. Itu dari dahulu juga para politisi selalu mengungkapkan bahwa boleh mengkritik. Nah, cuman ketika dikritik orang, lalu mereka mendefinisikan itu penistaan, itu penghinaan. Jadi kepada mereka yang mengkritik pemerintah cepat sekali proses hukum, tapi kepada mereka yang diteror karena kritik lambat sekali perlindungan hukumnya. Halo Sobat Sore, selamat datang di podcast Senin Sore. Ngobrol sore seru sambil nyantai. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Farah. Dan di episode kali ini kita akan kembali membahas social and legal issue. Lebih tepatnya kita akan kupas tuntas terkait dengan bagaimana sih kepemimpinan yang kuat di Indonesia ini, dan juga masa depan demokrasi. Untuk membahas hal itu lebih lanjut, tentu aku gak sendiri, karena sudah bergabung dengan aku di studio Pak Ray Rangkuti. Selamat sore Pak. Sore. Kabar baikkah Pak hari ini? Sejauh ini alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Iya nih. Iya. Selamat tahun baru juga nih Sobat Sore. Nah di episode kali ini seperti yang tadi aku sudah spill nih Pak, kita akan ngomongin tentang kepemimpinan yang kuat. Ya. Kan banyak ya narasi di beberapa wacana politik tuh menarasikan kepemimpinan yang kuat. Sebenarnya ada arti tersendiri nggak sih Pak kepemimpinan yang kuat itu? Ya kalau pengertian bahasa ya kepemimpinan kuat ya yang kuat gitu kan. Tapi kalau pengertian politik di Indonesia itu artinya saat seorang presiden atau pemimpin lah di eksekutif gitu menguasai begitu banyak cabang-cabang kekuasaan lainnya dalam sebuah negara gitu. Contoh yang lumayan dekat sebetulnya dengan apa yang disebut dengan kepemimpinan kuat itu ya Pak Harto. Pak Harto disebut kepemimpinan kuat karena menguasai hampir semua cabang-cabang kekuasaan kan. Dia menguasai DPR-nya, dia menguasai polisinya, tentaranya, peradilannya gitu ya, kepala-kepala daerahnya dan sebagainya gitu. Nah, orang seringkali menyebut itu kepemimpinan yang kuat gitu. Tapi kalau kepemimpinan kuat dalam pengertian yang lain, itu artinya satu pemimpin yang mendapat apresiasi yang cukup kuat di tengah masyarakat gitu. Pengaruhnya cukup meluas, disukai oleh publik gitu. Nah itu bisa dimaknai juga sebagai pemimpin yang kuat. Artinya kuat dukungan masyarakat terhadap dirinya gitu. Bila yang pertama itu cenderung merusak demokrasi gitu kan. Karena kekuasaan bertumpuk kepada satu cabang kekuasaan, dalam hal ini eksekutif gitu. Nah yang kedua itu justru cerminan dari sebuah negara yang demokratik yang dibayangkan gitu, di mana pemimpinnya cukup akomodatif ya terhadap tuntutan-tuntutan masyarakat, sehingga masyarakat menganggap bahwa pemimpin ini sebuah pemimpin yang tetap layak didukung gitu ya. Beberapa fenomena itu sebetulnya kita pernah alami di Indonesia gitu. Kalau yang pertama itu seperti yang saya sebut tadi kan, contohnya adalah Orde Baru gitu ya, Pak Harto gitu. Nah yang kedua ini ada beberapa kasus di kepala daerah tuh. Nah dulu misalnya Ahok gitu ya, atau sebelumnya itu ya Pak Jokowi juga gitu ya. Ada Ibu Rismah di Surabaya dahulu gitu ya. Banyak beberapa kepala daerah itu yang cukup mendapat apresiasi masyarakat gitu. Jadi kalaupun sekiranya dia diperbolehkan untuk maju ke putaran ketiganya gitu, jadi bukan putaran kedua gitu. Nah, boleh jadi dia masih terpilih gitu. Nah, itu salah satu contoh dari kepemimpinan yang kuat dalam pengertian positif gitu. Tapi kalau pengertian kepemimpinan kuat dalam pengertian negatif itu ya seperti yang tadi, seperti zaman Orde Baru itu gitu. Oke, kan narasi ini lagi muncul lagi nih Pak, ya, dengan kepemimpinan Pak Presiden Prabowo. Berarti termasuk ke yang pertama apa yang kedua nih Pak, kalau kita melihat di lapangan sekarang? Iya, kayaknya kepemimpinan Katepu kata orang tuh. Ya awalnya orang membayangkan bahwa ini pemimpin yang macan gitu kan. Kenyataannya
nggak seperti yang dibayangkan kan. Banyak pernyataan-pernyataan beliau yang justru menggambarkan bahwa beliau ini nggak menguasai apa istilahnya itu. Jangankan yang eksternal, yang internal koalisinya saja kelihatan nggak terlalu banyak ya dikuasai oleh beliau gitu. Dan pada isu-isu tertentu misalnya juga kelihatan beliau tidak secara genuine keluar untuk mengadopsi tuntutan publik, tapi lebih banyak mengakomodir kepentingan-kepentingan elitnya gitu. Jadi kan sekarang tagarnya bukan lagi pemimpin macan kan, sudah pemimpin meong kata orang. Oke. Bukan macan lagi, udah meong. Iya udah meong kata orang. Ternyata meong bukannya macan, ternyata meong kata orang kan. Nah itu kelihatan yang agak lumrah di tengah masyarakat. Jadi kalau disebut Pak Prabowo itu, memang kalau dilihat dari dukungan politiknya dia kuat gitu. Karena setidaknya 6 ya dari partai politik yang ada di legislatif itu mendukung Pak Prabowo gitu ya. Tapi kalau dilihat dari dukungan publiknya, khususnya setelah banjir di Sumatera itu gitu ya, banyak sekali yang mengkritik langkah ya kemudian sikap dari Presiden Prabowo terkait dengan penanganan banjir ya dan pemulihan pasca banjir di Sumatera itu gitu. Oke, tadi kan Pak Ray juga sempat mention ada 6 partai politik setidaknya yang mendukung Pak Prabowo gitu ya Pak ya. Berarti bisa dikatakan kita tuh sekarang nggak ada tim oposisinya gitu di pemerintahan gitu ya. Iya, oposisi ini nggak tumbuh gitu. Secara formal sih formal, tapi ya PDI ya bisa disebut oposisi itu secara formal karena mereka tidak berada di dalam barisan kekuasaan kan. Nasdem juga bisa disebut sebagai partai oposisi karena juga nggak masuk di dalam kekuasaan itu, tapi itu secara formil atau secara teoritik gitu. Tapi kalau secara sikap, secara faktual gitu ya, mereka juga nggak bisa disebut oposisi. Karena ya misalnya Nasdem mengatakan ya kami nggak akan begitu saja bersikap berbeda dengan pemerintah gitu ya. PDI juga kurang lebih sama gitu ya. Nah oleh karena itu antara teori, praktek dan juga faktanya itu beda di Indonesia itu. Teorinya oposisi itu ya mengawal dengan sungguh-sungguh ya kekuasaan dari luar gitu. Di kita enggak ada ya kan. Secara secara faktual enggak ada itu yang disebut dengan oposisi seperti yang dalam teori itu gitu. Nah, secara formal mestinya PDI dan Nasdem itu melakukan oposisi, tapi kenyataannya seperti yang kita sebut gitu tadi gitu. Tapi masalah kita ini punya masalah penerimaan terhadap oposisi. Itu menurut saya salah satu problemnya. Oposisi itu tidak populer di tengah masyarakat yang menganggap kekuasaan itu segala-galanya. Nah, kita ini kan istilahnya itu ya. Sekarang ini kelihatan tumbuh dalam kultur yang saya sebut sebagai kultur pejabatisme. Nah, kultur pejabatisme itu mengagungkan para pejabat sedemikian rupa. Jadi pejabatnya sendiri merasa agung, mulia, hormat kalau ia jadi pejabat gitu. Sehingga banyak orang-orang yang segala cara ingin masuk bagian dari pejabat itu gitu ya. Bahkan kadang-kadang meninggalkan sikap politik yang sebelumnya ya, macam-macam lah kita lihat itu. Nah, tapi saat yang bersamaan di tengah masyarakatnya juga kultur pejabatisme itu muncul. Lihat aja penghormatan orang terhadap para pejabat gitu. Bahkan pejabatnya mantan napi pun misalnya gitu ya tetap aja dihormati orang ya kan. Kalau ada kawinan ya pejabatnya kalau bisa diundang gitu ya. Kampus-kampus juga kurang lebih sama. Kalau ada seminar ya nanti dibuka kepala daerah anu lah, bupati anu ya kan Kalau kita sambutan kata yang terhormat, yang mulia itu bupati, wali kota gitu. Jadi bukan cendekiawan ya kan, nggak ada. Anda udah pernah nggak misalnya dengar mahasiswa kalau lagi sambutan kalimat yang pertama misalnya nih ya keluar dari ucapannya itu yang terhormat orang-orang miskin yang tetap mau bertahan dengan segala kesusahannya gitu kan, kita nggak pernah dengar kan yang terhormat mereka orang-orang miskin yang keluar dari rumah jam 5 pagi pulang jam 8 malam demi sesuap nasi gitu. Dan yang penting bagi mereka tetap mendapatkan rezeki yang halal gitu. Kan nggak pernah kita dengar gitu ya. Bahkan yang sering kita dengar itu tadi bupati yang udah terkait
terkait dengan kasus korupsi kayak suap kayak, kalau diundang tetap dia yang terhormat. Nah itu gejala yang saya sebut sebagai gejala kultur pejabatisme, sehingga oposisi itu nggak populer. Makanya oposisi itu jarang diambil orang sikap itu, gitu. Karena nggak populer di tengah masyarakat gitu. Nah kayak kita lah misalnya yang mengkritik masyarakat macam-macam, itu kadang-kadang dianggap karena nggak kebagian jabatan gitu-gitulah ya, kemudian nggak move on gitu ya, macam-macam lah. Artinya caciannya lebih banyak lah gitu ya. Belum lagi ada teror ya, seperti beberapa hari ini kita dengar ya ada yang kritis soal musibah banjir di di Sumatera, lalu rumahnya diteror ya kan, ininya diteror gitu. Dan lihat tuh, sampai sekarang kita belum dengar tuh ada proses perkembangan penegakan hukumnya kepada mereka yang melakukan teror itu gitu. Karena itu tadi, kalau Anda bersikap kritis, bersifat oposisi itu nggak populer di tengah masyarakat gitu. Tapi ini Pak, kembali ke oposisi tadi. Ngaruh gak sih Pak ke prinsip check and balances kita? Ya jelas, Anda rasakan aja sekarang. Kan nggak perlu lagi berteori ya, kan Anda rasakan aja sekarang. Kita ini masih bersyukur karena civil society, masyarakat kita itu lumayan kritis loh. Ya kan, jadi sekarang ini pengawasannya, oposisinya ya masyarakatnya gitu. Ya mahasiswanya juga gitu. Jadi karena masih ada mahasiswanya, ada masyarakatnya yang kritis, yang mau bersuara melalui medsos, melalui macam-macam lah. Sehingga tingkah laku para pejabat itu masih bisa dikontrol. Iya. Kalau di formalnya sudah nggak ada. Oposisi itu kan sebenarnya ada 3 ya. Yang saya sebut itu oposisi formal, ya kan, oposisi informal, dan oposisi masyarakat gitu. Alias saya sebutlah oposisi jalanan gitu. Oposisi formal ya partai-partai politik itu, yang di DPR kan, yang tidak ikut menjadi bagian dari kekuasaan gitu. Tapi kan seperti yang saya sebut itu relatif nggak ada nih sekarang gitu. Nah ada yang informal itu ya akademisi ya kan, tokoh-tokoh agama macam-macam dan sebagainya. Nah ini kita sebut sebagai oposisi informal gitu ya. Nah ini juga mengalami pembungkaman. Kalau nggak di ini nggak di itu macam-macam ya, mereka ditawarin kekuasaan juga ya, ditawari jabatan ya, atau ditawari izin tambang juga kan, kayak gitu-gitu loh. Banyak tawarannya ya. Tawaran itu. Nah yang ketiga ini oposisi jalanan. Nah 1 dan 2 ini agak dengan berbagai faktornya agak melemah. Yang sekarang tuh oposisi jalanan. Cuman oposisi jalanan ini ya seperti peristiwa Agustus kemarin gitu loh. Makanya mestinya ya kalau mau seimbang negara itu, ya oposisi formalnya harus jalan, oposisi informalnya harus diberi ruang. Jangan ditarik semua masuk ke dalam kekuasaan gitu. Sehingga apa? Sehingga yang ketiga ini bisa diredam, yaitu oposisi jalanannya itu gitu. Nah kalau enggak, mungkin peristiwa Agustus muncul lagi karena apa tadi gitu? Karena protes nggak disampaikan melalui mekanisme formalnya. Kan di DPR-nya kita protesnya ke siapa gitu kan. Nah melalui tokoh-tokohnya juga sebagian ikut sana gitu ya. Kalau nggak ikut sana ya dikasih tambang lah apalah macam-macam gitu ya. Nah akhirnya ya jalanan gitu loh Pak. Itu kayak lagu Iwan Fals ya. Yang mana tuh Pak? Di jalanan. Berarti yang di jalanan tuh ibaratnya sekarang lebih didengar gitu ya Pak? Oh iya, kenyataannya kan begitu kan. Jalanan tuh bisa macam-macam ya. Ruangnya ya. Nggak mesti harus berarti dia di jalan raya. Gitu, kan medsos itu juga kita sebut sebagai jalanan kan gitu. Jadi sekarang tuh kan yang kencang tuh medsos itu gitu. Nah, kita bersyukur kelompok masyarakat yang bukan politisinya, yang bukan kelompok informalnya lah kita sebut, itu masih kuat gitu. Nah itu yang membuat beberapa kebijakan presiden yang sekarang ini gitu ya relatif bisa terkontrol gitu. Oke, nah selain tadi ada oposisi terus juga demokrasi Indonesia nih, ada wacana juga nih Pak terkait dengan pilkada dibalikin ke DPRD lagi. Nah gimana menurut Pak Rey? Padahal alasannya kan ya efisiensi, alasannya juga stabilitas. Tapi apakah memang benar untuk efisiensi dan stabilitas atau emang ada maksud? Sendiri setuju nggak? Saya sendiri harusnya warga masyarakat tetap bisa milih
pemimpin daerahnya ya. Dia Nggak dikembalikan ke DPRD lagi gitu. memilih perwakilan itu kan populer lah di tahun 60, 70, 80, 90 ya. Kenapa gitu? Karena tingkat kemelekan publik terhadap politik kan juga belum tinggi gitu ya. Yang kedua, mekanismenya juga agak sulit lah gitu. Kalau sekarang TPS-nya saja bisa di belakang rumah kan gitu ya. Bisa 100 meter, 200 meter dari rumah, nggak ada kesulitan. Kalau kesulitan juga, nanti juga bisa dikirimin surat kok, surat suaranya itu ke rumah macam-macam gitu. Jadi kalau dilihat dari aspek kemudahan, nggak ada deh rasanya argumen untuk mengatakan harus dipilih dari DPRD gitu ya. Lalu kalau dibilang misalnya, kan sama aja tuh dipilih DPRD dengan dipilih langsung oleh masyarakat. Ya jelas beda dong. Nih sebagai contoh nih, saya tanya dirimu ya. Kamu lebih senang calon pendamping hidupmu dipilih orang atau kau sendiri yang milih? Dipilih saya sendiri. Nah itu dia, kan jelas itu. Padahal sama-sama bakal jadi calon pendamping kan. Saya pilihkan dengan kau pilih sendiri, tetap jadi calon pendamping. Tapi mana yang kau pilih? Kau dipilihkan orang atau kau pilih sendiri gitu loh. Nah kan sesederhana itu melihatnya kan. Nah kalau dipilih orang, gitu, kok nggak beranjak gitu ya, 60-an, 70-an memang dipilihan orang gitu ya. Maka muncullah karya sastra Buya Hamka dulu yang sangat terkenal, namanya Siti Nurbaya ya kan, yang jodohnya dipilihkan oleh orang tuanya kan, tapi kan dia nolak ya kan, cuma nggak bisa nolak karena pilihan orang tua di era itu masih sangat lumrah. Sekarang sekarang kamu milih jodoh dari mana aja bisa ya kan, mau dari kalau Pak Prabowo kan Antartika kan bisa melalui sosmed genggaman kayak gini gitu loh. Tiba-tiba udah zamannya begitu masih dipilihin orang kan. Ya itu menurut saya. Nah, padahal pemilih kita nanti tahun 2029, 2030, 60%-nya itu udah generasi Anda. Generasi yang sebenarnya nggak mau dipilih-pilihin orang gitu. Maunya saya milih sendiri gitu. Nah itu artinya apa? Lagi-lagi tuh nggak klop nih antara apa yang dipikirkan oleh masyarakat dengan apa yang diinginkan oleh partai politik gitu. Nah kalau masyarakat pinginnya langsung gitu, bahkan sampai akhir Januari 2025 lah ya, mungkin November seingat saya masih disebutkan hampir sekitar 80% masyarakat tetap ingin pilkada itu langsung gitu. Nah itu dia yang kita sebutkan tadi. Ya pertanyaan sederhana, kamu mau dipilihkan apa kamu mau milih sendiri gitu loh. Kan kita maunya ya apalagi Anda, generasi saya aja sudah pinginnya milih sendiri kok gitu. Nah kecuali ada juga sih yang pilihan bapak ya kan. jadi nangkring di RI2 ya. itu pilihan bapak ya kan kalau itu ya. Tapi kan sekarang kan orang makin sadar loh kok jadi begitu ya gitu ya kan. Jadi ini intinya itu. Jadi kalau dibilang apakah sama pemilihan langsung dan tidak langsung itu, ya memang sama-sama akan jadi kepala daerah gitu loh. Tapi cara dia duduk itu ya beda gitu loh kira-kira kan, antara yang dipilih dengan yang dipilih langsung dengan yang dipilihkan oleh orang lain gitu. Dan kedekatannya juga nanti pasti beda gitu. Coba Anda bayangkan. Calon pendampingmu yang dipilih oleh orang tuamu, itu kan penjajakannya berapa lama kalian itu? Padahal rumah tangga sudah harus jalan kan, begitu ijab kabul kira-kira, ya saat itu hukum rumah tangga udah jalan kan kira-kira gitu. Nah di pemilu itu juga begitu diambil sumpahnya, seketika sudah harus jalan roda pemerintahan gitu. Nggak ada lagi namanya adaptasi lah ya kan, ini lagi. Saya harus baca dulu tabiat pasangan saya seperti apa. Kelamaan. Sementara masa bakti kita itu cuma 5 tahun gitu. Artinya orang bisa kehilangan peluang untuk dekat dengan rakyat itu 1 tahun loh gitu. Nah tapi kalau dipilih langsung, kan kita udah dikontrak ya kan. Pokoknya kepala daerah yang mau saya pilih itu yang janjiin ini. Kan kira-kira gitu. Jadi begitu ia terpilih langsung, dia udah kerja langsung untuk memenuhi semua janji-janjinya gitu. Bahkan 100 hari setelah dia dipilih, kita udah bisa evaluasi gitu. Karena kita pilih langsung. Dia kita pilih itu karena ada kontrak ya kan. Saya milih Anda karena ini loh, karena ini loh, karena ini loh. Misalnya
Seperti kemarin kan, saya milih Anda itu karena janji 19 juta pekerjaan gitu ya kan. Misalnya, ini udah lebih dari 1 juta kok. 1 tahun kok belum ada Belum nih 19 ada. juta gitu ya kan. Jadi orang mulai sekarang teriak-teriak kan. Iya. Mana janji 19 jutanya. Nah kalau dipilih oleh DPRD, kita mau teriak apa? Kan dia nggak pernah mengungkapkan visi misi di depan kita. Kan kita nggak pernah kontrak politik Iya. sama dia gitu. Nah itu satu tuh. Nah yang paling nggak masuk akal saya itu gini. Kalau yang milih itu orang yang kau percaya, orang yang kau hormati, is okay lah, masih mungkin diterima gitu. Oke. Paham saya ya? Iya. Lah kalau yang milih itu adalah orang yang justru paling kau tidak percaya, gimana gitu? Di Kebayang sih, Indonesia Pak, kebayang. ini lembaga yang relatif paling tidak dipercaya oleh publik itu DPR dan DPRD. Itu perangkatnya 10-11. Itu adalah lembaga negara yang paling tidak dipercaya oleh publik. Lah kok tiba-tiba calon pemimpin saya diserahkan kepada dia untuk milihnya gitu. Masuk akal nggak sih? Itu aja. Masuk nggak? Kalau misalnya dia orang yang sangat dekat dengan kita, sangat percaya, kita hormati, lalu dia bilang, gua aja yang milih ya, is okay. Tapi ini orang, ya mohon maaf aja, kalau sebetulnya kita belajar dari pengalaman Agustus kemarin, kan ada sekitar 8 kantor DPRD yang dirusak Dijarah, dan ya. dibakar oleh massa kan. Loh itu kan menunjukkan kepada kita trust publik terhadap DPR itu kan lemah. Kok udah begitu, hak yang paling esensial dari seorang warga negara, itu hak memilih, mau dikembalikan pula ke mereka gitu. Tapi wacana ini kalau dijalani ini butuh keputusan publik nggak Pak? Ya keputusan publiknya udah ada kok. Tapi kalaupun masih berjalan berarti Nah itu memang. dia, itu yang saya sebut. Oke. Kan artinya DPR kita ini kok nggak belajar dari peristiwa Agustus. Ya, bahkan sudah sedemikian marah sekali peristiwa Agustus itu gitu ya. Setidaknya 8 kantor DPRD dirusak ya, dijarah, dibakar macam-macam gitu ya. Nah, belum lagi kantor-kantor pemerintahan yang lain gitu. Kok nggak belajar elit-elitnya? Kok tiba-tiba dalam kondisi kayak begitu, hak kamu memilih, gue ambil aja ya, gue aja yang milihin ke kamu gitu, itu kan. Berarti itu pembelajaran yang diambil tuh begitu Aneh Pak. kan? Iya. Aneh kan? Itu maksud saya. Jadi bukannya merenung, kok saya ini nggak dipercaya oleh masyarakat, kok kantor saya dibakar gitu, bukannya merenung gitu. Kira-kira apa sih yang membuat mereka marah sama saya? Kira-kira apa yang membuat mereka nggak percaya sama saya gitu? Kalau sekiranya mereka naik ratingnya, lembaga negara yang paling dipercaya adalah DPR, DPRD, mungkin juga kita oke lah, ya kan? Saya rasa kalian milih siapapun, Kita percayalah. kita percaya akan sama lah dengan yang gue pikirin, kan kira-kira gitu. Lah ini sebaliknya. Nah mau saya tanya, masuk akal nggak sih gitu? Enggak sih Pak. Oke Pak, kita bergeser nih tentang kebebasan berekspresi. Kan kemarin KUHP 2026 baru disahkan ya. Terus ada beberapa pasal yang jadi sorotan publik terkait dengan penghinaan ke beberapa tokoh politik, terus juga ke beberapa pejabat publik juga nih Pak. Menurut Pak Rey ini resiko pasal-pasal ini tuh masuk ke dalam resiko untuk kebebasan besar sekali. Kebebasan pendapat pers juga ya Pak ya? Iya, dengan sendirinya. Kan mereka selalu berdalih. Undang-undang ini justru mengatur bahwa penghinaan dengan kritik itu dua hal yang berbeda gitu. Itu sebetulnya bukan kemajuan. Dari dahulu juga para politisi selalu mengungkapkan bahwa boleh mengkritik. Okay. Nah, cuman ketika dikritik orang, lalu mereka mendefinisikan itu penistaan, itu penghinaan. Itulah persoalannya gitu loh. Jadi kita memang bisa bahkan ketika kita melihat itu murni kritik, mereka bisa definisikan itu adalah penghinaan. Lalu dilaporkan ke polisi. Siapa yang melaporkan? Kan kira-kira gitu. Iya. Kalau di undang-undang ini lebih dipertegas yang melaporkan itu yang merasa tersakiti gitu. Tapi itu kan aturan yang juga begitu dari dulu. Sebetulnya yang punya hak untuk melaporkan itu mereka yang dianggap tersakiti. Tapi kan kenyataannya enggak.
Siapa aja bisa melaporkan kok. Oke, walaupun bukan memang tertujunya dari yang mau Bukan dihina gitu. korbannya, Korbannya, ya. bukan orang yang merasa dia dihina itu. Siapa aja relawan bisa melaporkan, ya kan kenyataannya begitu kok selama ini. Kurang lebih pasalnya juga sama. Jadi sebetulnya nggak terlalu banyak yang diperbaiki. Jadi ini nggak berkaitan dengan pasal-pasalnya, tapi berkaitan dengan aturan itu seringkali dipakai oleh para politisi justru untuk mengkriminalisasi kritik. Contoh yang saya sebutkan tadi kan, sudah berapa lama nih para kritikus yang diteror itu belum ketahuan siapa pelakunya gitu. Oke. Dan begitu mudahnya polisi menangkap lebih dari 1.000 orang karena peristiwa Agustus 2025 yang lalu. Jadi kepada mereka yang mengkritik pemerintah cepat sekali proses hukum, tapi kepada mereka yang diteror karena kritik lambat sekali perlindungan hukumnya. Gitu. Nah di tengah situasi yang kayak begitu tuh, janganlah berbicara soal ini undang-undang udah tegas lah dari dulunya, kurang lebih undang-undangnya juga gitu. Nah cuman kenyataannya nggak ada tuh. Ya kan, misalnya nih sebagai contoh, itu yang gugat ijazah palsu misalnya, udah beberapa orang yang mereka adukan karena dianggap menghina mereka. Orang yang mengungkap ijazah palsu, tapi nggak ada kasusnya yang naik ke pengadilan tuh. Sebaliknya, yang mengungkap dugaan adanya ijazah palsu itu, sekarang cepat sekali naik ke proses pengadilan gitu. Nah, yang paham maksud saya. Jadi kondisinya itu bukan soal aturannya, tapi sejauh apa aturan itu diperlakukan. Ya. Gitu. Kalau politisi kita adalah politisi yang katakanlah ya dia santai aja melihat kritik, nggak ada pasal itu pun sebetulnya aman. Tapi kalau politisi kita mikir dikit-dikit polisikan gitu. Ya dibuat seketat apapun aturan itu bablas. Nah itu intinya, makanya apalagi ada aturan yang kayak begini nih, yang menurut saya napasnya sih sebetulnya nggak beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Yang sebelum-sebelumnya itu sangat mudah orang dikriminalkan karena kritik, ya mungkin itu juga akan kita alami di masa yang akan datang. Karena masalahnya mendefinisikan orang merasa dihina itu loh, itu yang susah tuh. Nah lagi pula gini, kalau kan pasal-pasal penghinaan sudah ada kan. Nah kalau ia merasa dirinya dihina, nggak usahlah pakai undang-undang KUHP ini lagi sebagai pejabat negara. Sebagai pribadi aja gitu. Ya kan? Iya. Itu intinya, kan sudah ada pasalnya. Nah ini masalahnya dia nambah. Sebagai pejabat pun dia nggak boleh dihina, sebagai individu pun dia nggak boleh dihina. Gitu. Padahal jabatan itu mengkritik, bahkan mungkin menghina jabatan itu juga bukan pidana mestinya gitu loh. Nah di kita itu lagi kembali ke yang saya sebutkan tadi, inilah negara pejabatisme itu. Jadi pejabatnya pun harus dilindungi itu dari kemungkinan orang untuk melakukan mengkritik yang disebut dengan penghinaan, ya kan? Yang boleh jadi kritik pun akan dianggap sebagai penghinaan gitu. Oke Pak Ray, berarti kan di tengah sosial media yang aktif ini kan ya banyak lah yang beri komentar gitu ya kepada pejabat gitu, yang kita juga nggak tahu apakah itu termasuk penghinaan ataupun juga kritik. Itu menurut Pak Ray nih, kunci agar demokrasi kita tuh nggak kehilangan peran dari suara publik tuh gimana nih Pak? Ya saya sih seringkali menyebut anak-anak muda itu harus menjadi anak muda yang berisik. Gitu. Karena kan saya sudah menyebut posisi formalnya secara faktual nggak ada. Itu. Informalnya, waduh, kalau nggak dikriminalkan dia akan diiming-imingi kekuasaan atau diimingi macam-macam lah iming-imingi kan. Nah yang ada ini ya tinggal medsosnya. Oleh karena itu ya berisik lah di medsosnya gitu. Dan sebetulnya lumayan relatif banyak perubahan karena medsos. Dulu gini nih ya, tahun 2014 yang lalu itu kan sudah ada putusan paripurna DPR untuk kembali ke pemilihan kepala daerah melalui DPRD gitu. Tapi media sosialnya berisik. Ya kan, muncul tagar saat itu namanya Shame on You SBY gitu. Nah melihat itu Pak SBY akhirnya keluarkan perpu.
untuk menyatakan membatalkan putusan paripurna DPR itu. Artinya kembali seperti semula pemilihan kepala daerah secara langsung gitu. Nah itu jangan main-main juga dengan medsosnya. Oleh karena itulah gawang dari demokrasi ini sekarang ada di kelompok Gen Z gitu loh, di kelompok milenial, di kelompok alpha dan sekarang beta ini gitu. Nah oleh karena itulah mereka harus berisik gitu. Dan medianya kan ada, namanya media sosial kan gitu. Oke, berarti ini wajar banget ya kalau Gen Z itu menyuarakan pendapatnya dan berisik tuh berarti wajar aja ya Pak Ray ya? Harus dong. Kan demokrasi itu kita buat salah satunya adalah untuk mengkanalisasi pikiran. Jadi bukan meredam pikiran, mengkanalisasi. Sama dengan pilkada langsung itu. Pilkada langsung itu dibuat untuk mengkanalisasi konflik. Karena di mana-mana dari zaman Yunani kuno dahulu tuh, zaman orang Pule peradaban gitu. Kalau berhubungan dengan uang dan kekuasaan, orang selalu ribut. Benar nggak? Iya. Kan lebih rame ya. Di zaman dulu orang bunuh-bunuhan loh demi kekuasaan kan. Ada orang tua yang bunuh anak yang bunuh orang tua ya kan di zaman-zaman kerajaan gitu macam-macam. Nah supaya itu nggak terjadi, dibuatlah demokrasi. Jadi konflik menuju kekuasaan itu diperadabkan. Dari konflik yang bersifat fisik menjadi konflik ide gitu loh. Nah oleh karena itu jangan dikit-dikit tenang dong. Enggak. Ya, jadi konfliknya dikeluarkan aja. Lama-lama stres sendiri loh kalau nggak dikeluarkan tuh kan. Keluarkan aja. Cuman lo harus beradab. Nah demokrasi itu kanal untuk membuat konflik jadi beradab. Yang diperdebatkan bukan fisik, tapi yang diperdebatkan adalah ide. Yang diperdebatkan adalah keinginan gitu. Nah itulah yang diperjualbelikan di pasar publik. Mana publik yang merasa oh ini lebih cocok, ini nggak cocok. Nah itu kan lebih beradab gitu. Nggak ada lagi seperti dahulu ya kan. Bunuh sana, bunuh sini gitu ya. Kalau kita dengar cerita-cerita kerajaan tuh kan ngeri banget tuh kan. Keluarga aja ribut gitu. Nah oleh karena itu jangan berpikir berhadapan dengan kekuasaan dan uang itu orang akan tertib. Itu udah dari dulunya kalau udah kekuasaan dan uang itu selalu lahan konflik gitu loh kira-kira tuh kan. Nah oleh karena itu harus dikanalisasi. Nah salah satu kanalisasi itu adalah beri peran kepada setiap warga negara untuk terlibat menentukan calon pemimpin mereka gitu. Nah itulah melalui pilkada atau melalui pilpres gitu. Justru pilkada langsung dan pilpres itu mengurangi konflik yang sesungguhnya. Coba Anda bisa bayangkan. Kalau nanti yang milih itu DPRD, sementara DPRD-nya kurang dipercaya, tiba-tiba udah muncul aja di kepala daerah. Nggak kebayang sih. Akan sekeos apa ya dari penolakan dari warga juga kan pasti kan ada ya. Itu dia tuh. Oke, nah itu dia Sobat Sore pembahasan kita terkait dengan pemimpin kuat dan juga masa depan demokrasi. Terima kasih Pak Ray telah datang di podcast Senin Sore. Sobat Sore kalau kalian punya pendapat lain boleh banget untuk tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like and subscribe YouTube channel podcast Senin Sore. See you in the next episode. Selamat sore.